Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Persaingan Ipar Berujung Petaka. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian yang ketiga. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Cerita masih dari sudut pandang Hendra. Apakah yang diucapkan Biasi benar? Tapi mana mungkin Devia datang lagi? Mungkin saja aku yang salah dengar karena masih rindu dengan Devia. Bi, apa saya nggak salah dengar? Devia yang dimaksud Biasi, apakah Devia istri saya? Ya iyalah istri kamu, Hen. Emangnya ada Devia lain yang Bibi kenal? Kamu ini ada-ada saja, ucapnya sambil terkekeh. Dan aku cuma terdiam, kaget dan tidak percaya akan ucapan Biasi. Tapi si Devia sudah meninggal 3 hari yang lalu, makanya kami sedang masak untuk pengajian nanti malam, ucap Ambu seraya memegang pundak Biasi. Meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ucap Biasi kaget. Minum dulu sih, ayo duduk, ucap Ambu mempersilahkan Biasi untuk duduk. Tapi saya tidak bohong Ambu, Hen, semalam Devia benar-benar ke rumah saya. Pantas saja wajahnya begitu pucat, ucap Biasi sambil menangis. Biasi bisa ceritakan pada saya bagaimana Devia datang ke rumah Biasi, tanyaku. Iya Hen, semalam tepatnya jam 10 malam. Tiba-tiba entah dari mana ada suara lolongan anjing. Bibi juga heran kenapa ada suara lolongan anjing, padahal di kampung Bibi gak ada anjing. Bibi merasa takut karena kan Bibi tinggal sendiri. Akhirnya Bibi keluar kamar berniat untuk menutup jendela dan pintu. Tapi pas Bibi mau menutup pintu, tiba-tiba Devia udah ada di situ. Bibi sempat kaget, tapi Devia malah tersenyum. Bibi tanya ada apa malam-malam ke rumah Bibi, dan Devia bilang katanya di rumah lagi ada selamatan. Kasihan Ambu katanya nggak ada yang bantuin, dan Devia menyuruh Bibi kesini buat bantuin Ambu. Bibi juga sempat nanya kenapa wajahnya sangat pucat, tapi Devia cuma bilang wajahnya pucat karena habis sakit, dan alhamdulillah kini Devia sudah sembuh, Bi. Ya Allah, nggak nyangka Devia sudah nggak ada. Semoga husnul khotimah ya Allah. Aku cuma diam mendengar Biasi bercerita. Ya Allah, ada apa ini? Tiba-tiba, prak. Suara apa itu, Hen? Tanya Ambu. Nggak tahu, Bi. Coba Hendra cek dulu ke dapur, ucapku seraya pergi ke arah suara itu berasal. Dan ternyata hanya piring yang jatuh dari meja. Mungkin kucing yang melakukannya. Tapi tiba-tiba bulu kuduku meremang. Hembusan angin menyapu pinggulku. Entah angin dari mana. Samar-samar kulihat sekelebat bayangan putih. Dev, apa itu kau, Dev? Devia. Aku menangis sejadi-jadinya. Kenapa kau tidak menemuiku, Dev? Apa kau terlalu benci padaku, Dev? Aku memang suami yang tidak berguna, Dev. Ambu dan Bibi menghampiriku, mencoba menenangkanku. Kepergian Devia membuatku terpukul. Kalau bukan karena anak-anak, mungkin aku sudah mengakhiri hidup ini. Aku harus kuat menghadapi kenyataan hidup walau tanpa Devia di hidupku. Aku yakin dia selalu ada bersamaku. Hari ini aku ada janji dengan temanku Raka dan istrinya. Raka adalah teman SMA aku dulu. Dia pengusaha sukses di kota. Dia juga kenal dengan Devia. Istrinya Raka adalah teman Devia. Mereka berniat kemari untuk liburan
sekaligus bertemu dengan Devia. Mereka tidak tahu kalau Devia sudah tiada. Nanti setelah bertemu, aku akan memberitahu mereka kalau Devia sudah tiada. Kami berjanji bertemu di sebuah kafe tempat favorit kami berempat. Aku, Devia, Raka, dan istrinya. Aku duduk sendiri di pojokan kafe, menunggu temanku Raka dan istrinya datang. "Hai bro, Devia mana? Kok kamu duduk sendirian?" ucap Raka membuyarkan lamunanku. "Pasti lagi ke toilet kan?" "Kebiasaan si Devia, kalau ke kafe pasti ke toilet dulu," ucap Lina, istrinya Raka. Aku cuma terdiam, seraya tersenyum miris. "Hai bro, gimana kabarnya?" ucap Raka. "Buruk," jawabku singkat. "Dari dulu kamu gak berubah, Hen. Masih senang bergurau," ucap Lina sambil tertawa. Dan aku hanya tersenyum. "Apa kamu sedang ada masalah, Hen, sama Devia?" tanya Raka. Aku hanya menggelengkan kepalaku. "Udahlah Hen, gak usah bohong. Kita yakin kamu sedang ada masalah dengan Devia. Buktinya dia kemarin datang sendiri ke acara anniversary kita, iya kan Yang?" ucap Lina yang berhasil membuatku kaget. "Apa yang kamu bilang, Lin? Devia datang?" ucapku merasa ini sangat aneh. "Iya, dia datang sendiri. Aku tanya kenapa kamu gak ikut. Dia hanya diam. Kita tahu kalian sedang ada masalah, makanya kita kesini untuk membantu kalian, biar kalian balikan lagi." "Devia temanku, Hen. Aku gak tega melihat Devia seperti itu. Apalagi sekarang dia sedang hamil kan? Wajahnya pucat. Apa kamu tidak pernah membawanya ke dokter?" tanya Lina. Aku hanya terdiam, tidak sanggup berkata apa-apa lagi. Rasa sesak di dada tidak dapat aku bendung lagi. Aku menangis sejadi-jadinya, hingga semua orang yang berada di kafe ini menatapku aneh. "Hen, tenang Hen, ada apa denganmu Hen?" "Tenang, kami akan membantu memperbaiki hubunganmu dan Devia," ucap Raka seraya merangkul pundakku. "Kenapa dia menemui kalian? Kenapa dia tidak menemuiku?" Aku terus menangis terisak. "Hen, tenang Hen, apa kalian sudah tidak serumah? Gimana kalau kita menemui Devia? Aku yakin semua akan baik-baik saja," ucap Raka menenangkanku. "Iya Hen, percaya sama kita. Kamu dan Devia akan baik-baik saja. Apa kamu tahu Devia sekarang di mana?" tanya Lina. "Iya, aku tahu. Ayo ikut aku," ajakku seraya berdiri dan melangkah menuju keluar kafe. Masa bodoh, semua orang menatapku aneh. Mungkin mereka baru melihat seseorang lelaki menangis. Raka dan Lina mengikutiku. Aku menaiki motorku, sementara Raka dan Lina membuntutiku dari belakang. Mungkin mereka bertanya-tanya kemana aku akan membawa mereka. Hingga akhirnya tiba di sebuah pemakaman. "Hen, kok kita berhenti di sini?" tanya Lina kebingungan. "Hai bro, jangan bercanda seperti ini gak lucu," ucap Raka. "Ayo ikut aku," ucapku seraya melangkah menghampiri batu nisan yang bertuliskan Devia Fitriani. Lina menatapku nanar, seolah tidak percaya apa yang aku tunjukkan. Ini gak mungkin Hen, kamu jangan bercanda. Bilang pada kami, ini bukan makam Devia," ucapnya seraya menangis. Dan Raka cuma terpaku menatap batu nisan yang bertuliskan nama Devia. "Ini gak mungkin Hen, jelas-jelas kemarin Devia datang di acara anniversary kami. Tamu undangan pun melihatnya, bahkan menyapa Devia. Ini mustahil," ucap Raka seraya mengusap wajahnya dengan kasar. "Ini makam istriku Devia. Mau kalian percaya atau tidak, semuanya gak akan berpengaruh. Yang jelas Devia aku sudah tiada. Bagaimana semua akan baik-baik saja jika Devia sudah tiada?" "Dengar Hen, kami juga tidak berbohong. Kemarin Devia datang ke acara kami," ucap Lina seraya mengusap air matanya. "Iya, aku percaya. Karena sebelumnya Devia juga datang menemui Biasi." "Apa yang terjadi dengan Devia Hen? Apa kematiannya tidak wajar?" tanya Raka. "Aku tidak tahu Raka. Devia meninggal karena sakit.
Entah itu wajar atau tidak, aku tidak tahu. Meski banyak kejanggalan yang terjadi, aku sempat ingin menyelidikinya, tapi semua nihil. Kematian Devia pun masih menjadi misteri bagiku. Hari-hari kulalui bersama anak-anak. Devia pun sering datang dalam mimpiku. "Hen, apa kau tidak ada rencana lagi buat nikah?" ucap Bang Andi. "Enggak kak, mungkin gak akan pernah." Aku menatap nanar potret Devia di atas nakas. Semenjak Devia pergi, aku tidak memperbolehkan siapapun untuk memindahkan potret Devia. Meskipun ibu sempat marah, tapi sekarang aku tidak peduli. "Hen, apa kamu gak kasihan pada Tiara? Lihatlah dia masih kecil. Apa kamu tega melihat dia mengurus adik-adiknya sendiri? Kamu tahu sendiri, semenjak Devia pergi, ibu seakan tidak menyayangi Tiara lagi. Karena mungkin dia bukan anak kandungmu. Apa kamu gak kasihan anak sekecil itu mencuci bajunya sendiri, ngepel, nyapu? Apa kamu yakin Devia di sana tidak sedih melihat Tiara seperti itu?" ucap Bang Andi. "Aku gak tahu bang harus gimana. Aku belum siap punya istri lagi. Bayangan Devia selalu hadir dalam mimpiku." "Coba dulu Hen, bukankah ibu mau mengenalkanmu pada seorang gadis? Kenapa kamu tidak mencoba mengenalnya? Siapa tahu saja cocok," ucap Bang Andi. "Sudah bang, aku sudah mencobanya. Tapi Devia hadir dalam mimpiku seakan dia tidak merestui aku dekat dengan gadis itu." "Sudahlah Hen, terserah kamu saja. Aku harap kamu pikirkan ucapanku," ucap Bang Andi seraya berlalu pergi. Hari ini adalah jadwal imunisasi Alif. Aku pun membawanya ke klinik. "Misi Sus, apa bidan Diana ada?" "Oh maaf, bidan Diana sedang tugas keluar kota. Bapak ada perlu apa?" tanya suster dengan tersenyum ramah. "Kebetulan hari ini jadwal imunisasi anak saya Sus. Saya lupa gak bikin janji dulu dengan bidan Diana. Malah sekarang bidan Diananya gak ada. Kalau begitu saya permisi saja Sus." "Tunggu Pak, bidan Diana memang gak ada. Tapi untuk sementara waktu digantikan oleh bidan Tania. Kalau Bapak mau, mari saya antar ke ruangannya." "Oh, ya baiklah, mari," ucapku seraya mengikuti suster itu, seraya mendorong Alif dengan strollernya. "Misi Bu Bidan, ini ada yang mau imunisasi," ucap suster. "Oh iya, mari masuk Pak. Silakan duduk," ucap Bu Bidan Tania yang ku tahu namanya dari suster tadi. Entah kenapa bidan itu seperti kaget melihatku dan Alif. Setelah suster pergi, bidan Tania menghampiri Alif dan menggendongnya, sementara aku duduk di kursi yang sudah disediakan di ruangan itu. "Halo anak ganteng, ini Alif kan? Kenalin, nama Tante Tania." "Alif seneng gak ketemu Tante?" Dari mana bidan Tania tahu nama anakku? Sedangkan buku pink ini belum aku berikan padanya, dan dia juga menyebut dirinya Tante. Siapa sebenarnya dia? "Maaf Bu Bidan, kok Anda bisa tahu nama anak saya Alif?" ucapku penuh selidik. Itu aku hanya menebak-nebak saja. Ternyata beneran nama si ganteng ini Alif," ucapnya sambil tersenyum. Tapi ada sedikit rasa ketakutan yang tersirat di wajahnya. Dan anehnya, Alif seperti nyaman digendongannya. Padahal Alif selalu rewel kalau digendong orang yang belum dia kenal. Imunisasi pun sudah selesai, aku pun pulang. Tapi entah kenapa, bidan Tania mengganggu pikiranku. Siapa sebenarnya dia? Wajahnya terlihat tidak asing bagiku. Tapi siapa dia? Sudahlah, aku tidak mau memikirkannya lagi. Malam pun tiba. Aku berharap malam ini Devia kembali hadir dalam mimpiku. Dan ternyata benar, Devia hadir, tapi kali ini dia menyuruhku berkunjung ke rumah bidan Diana. Aku tidak tahu apa maksud dari mimpi itu. Di dalam mimpi, Devia begitu cantik. Dia tersenyum, seakan bahagia, dan berkata, "Mas, menikahlah dengan bidan Tania." Mimpi itu seakan nyata. Keesokan harinya, dengan perasaan ragu, aku pergi ke klinik dan bertemu dengan bidan Tania. Kuutarakan maksud di hati ini.
Walaupun aku tahu pasti bidan Tania menolaknya, mustahil baginya untuk menerima lamaranku. Kenal saja baru kemarin, ditambah dia seorang gadis dan aku duda beranak 3. Kalau saja ini bukan permintaan Devia, mungkin aku gak akan sekonyol ini. Tapi ternyata bidan Tania menerimaku. Jujur aku kaget, bagaimana bisa dia menerimaku. Sungguh ini di luar dugaanku. Akhirnya aku dan Tania menikah. Ibu pun merestuiku. Dia begitu senang dapat menantu seorang bidan. Sempat ada rasa canggung saat kami berdekatan, tapi dia sekarang istriku. Sama dengan Devia, dia gadis yang baik, walaupun tidak secantik Devia. Tania gadis yang baik, tapi dia juga gadis yang tegas, berbeda dengan Devia. Sampai pas malam pertama kami, aku dikejutkan dengan pernyataannya. Mas Hen, sekarang kita sudah sah menjadi suami istri. Aku tidak mau hubungan ini dimulai dengan kebohongan. Jujur aku bingung, kenapa kamu tiba-tiba melamarku, sedangkan kita baru kenal. Maafkan Mas Tania. Jujur setelah bertemu denganmu waktu itu, malamnya Devia hadir di mimpi Mas dan menyuruh Mas untuk melamarmu. Maka sebab itu, Mas langsung datang ke klinik untuk melamarmu. Mas harap kamu tidak marah, tapi Mas janji akan berusaha jadi imam yang baik buat kamu. Ada sedikit keraguan saat aku jelaskan semuanya. Aku takut Tania marah, tapi ternyata dia hanya tersenyum. Iya Mas, gak apa-apa. Jujur aku juga didatangi Mbak Devia dalam mimpi. Dia bilang kamu akan datang melamarku dan Mbak Devia mohon agar aku menerimamu. Perkataan Tania membuatku kaget. Dari mana dia kenal dengan Devia? Tania, kamu kenal dengan istriku Devia? Aku menggenggam tangannya Tania. Maaf Mas, aku belum memberitahumu kalau aku adalah sepupunya Devia. Aku juga dulu sempat datang di acara pernikahan kalian, tapi tidak lama. Mungkin Mas lupa, makanya Mas tidak mengenaliku. Ya ampun, pantas saja wajah kamu serasa tidak asing lagi buat Mas. Ternyata kamu masih keponakan Devia. Pantas saja Alif senang digendong olehmu Tania. Kami pun tertawa mengobrol dengan canda tawa. Malam pertama ini aku lewati dengan penuh kebahagiaan. Tapi Devia di hatiku tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Cerita kali ini berganti ke sudut pandang Tania. Namaku Tania, seorang bidan dan aku adalah anak dari kakak mamanya Devia. Aku dan orang tuaku tinggal di luar kota dan kembali menetap di sini saat terdengar kabar orang tuanya Devia meninggal. Sempat kami ingin berkunjung ke rumah Devia, tapi kami belum ada waktu. Hingga terdengar kabar Devia juga meninggal karena sakit. 3 hari setelah Devia meninggal, aku dan mama sempat datang ke rumah Devia, tapi kami belum sempat masuk, hanya sampai pintu rumah yang saat itu sudah terbuka. Langkah kami terhenti sebelum mengucapkan salam saat kami mendengar seseorang sedang membacakan lembar-lembar kertas yang tidak lain ungkapan perasaan Devia. Rasa getir di hati ini sampai tidak terasa air mataku jatuh saat itu. Betapa malang nasib Devia. Akhirnya kuurungkan niat untuk berkunjung. Aku dan mama kembali pulang dengan hati penuh amarah. Aku kecewa pada keluarga Mas Hendra. Mengapa mereka tega memperlakukan Devia seperti itu? Takdir telah mengantarkan aku ke sini, ke tengah keluarga yang sudah menganiaya perasaan Devia. Suami yang tidak bertanggung jawab, dengan alasan tidak ingin durhaka dan mengejar surga Allah. Kini akan aku beritahu, memang surga suami ada pada ibunya. Tapi seorang suami tidak akan masuk surga kalau tidak memuliakan istrinya. Aku bukanlah istri penyabar seperti Devia dan menantu tabah seperti Devia. Aku tidak ingin nasib Devia menimpa hidupku. Tania, itu tukang sayur. Ayo kita ke sana. Hari ini kamu masak ya buat ibu. Teriak ibu membuyarkan lamunanku. Iya bu, bentar aku ke situ. Aku beranjak pergi keluar, seraya mengambil uang di atas nakas sebesar 20.000. Ya, itu uang belanjaan dari Mas Hendra.
Jadi selama ini Devia cuma dikasih segini, ucapku dalam hati seraya menghembuskan nafas kasar. Sini Tan, ibu sudah milih sayur dan lauk yang mau kita beli, ucap ibu dengan tersenyum sambil melirik ke arah ibu-ibu yang lainnya. Aku pun melihat sayuran yang ibu pilih. Ternyata ibu memilih daging ayam sekilo, sayur sop, tempe, tahu, cabai. Ampun, bagaimana bisa uang 20.000 muat buat membayar itu semua? Ternyata ini yang terjadi di kehidupan Devia. Devia memang gadis yang baik. Dia pasti tidak akan menolaknya, tapi tidak denganku. Enak saja, aku dikasih uang 20.000 terus harus membayar belanjaan segini banyaknya. Gak sudi. Tania, kok melamun? Ayo bayar, ucap ibu membuyarkan lamunanku. Aku gak ada uang bu, lagian Mas Hendra cuma ngasih aku 20.000, mana cukup buat bayar ini semua, ucapku dengan lantang sengaja biar semuanya mendengar. Tania, emang kamu gak punya uang? Kamu kan bidan, pasti gaji kamu besar. Ayolah, bayarnya pakai uang kamu dulu, ucap ibu berbisik di telingaku. Mungkin takut kedengeran oleh ibu-ibu yang sedang berbelanja juga. Gajiku memang besar bu, tapi bukan berarti ibu bebas memakainya. Uangku ya uangku, bukan uang Mas Hendra. Aku hanya akan membelanjakan apa yang dikasih oleh Mas Hendra. Suami harus tahu arti tanggung jawab. Kalau apa-apa pakai uang Tania, keenakan Mas Hendra dong bu, ucapku sengaja dengan suara lantang. Ibu terlihat kesal. Itu bang, ganti belanjaannya, uang saya nggak cukup. Tempe 1 sama sayur asam aja 1, ucapku kepada tukang sayur. Baik neng, ucap tukang sayur. Berapa semuanya bang? 10.000 neng. Ini bang, uangnya kembali 10.000. Oh iya neng, ini kembaliannya. Gimana bu, aku pinter kan jadi istri. Beras kan masih ada, minyak juga masih ada. Nah tinggal 10.000 lagi, mudah-mudahan cukup buat jajan anak. Aku tersenyum seraya berlalu pergi meninggalkan ibu mertuaku yang mematung berdiri dengan mulut cemberutnya. Mungkin saja dia lagi senang karena mempunyai menantu cerdas sepertiku. Makanya dia bengong sambil cemberut. Aku pun mulai memasak. Segelas beras mungkin cukup buat Mas Hendra dan ibunya. Lagian aku harus pintar-pintar mengatur uang belanja dari Mas Hendra. Kamu ini malu-maluin ibu saja, ucap ibu yang secara tiba-tiba berada di belakangku. Loh, malu-maluin gimana bu? Orang kenyataannya begitu. Mas Hendra cuma ngasih Tania segini, masa mau dilebih-lebihkan? Kebobolan dong Tania. Udahlah, ibu males berdebat sama kamu. Buruan masaknya, ibu lapar, ucap ibu sambil mengecek penanak nasi. Tania, kamu masak berapa ini? Sedikit sekali, gak bakalan cukup ini, ucap ibu dengan nada kesal. Tania masak 1 gelas bu, itu cukup kan buat ibu sama Mas Hendra. Lagian kita harus ngirit bu, kalau Mas Hendra gajiannya udah gede, baru Tania masak yang banyak, ucapku dengan nada cuek. Emangnya kamu gak mau makan Tania? Tanya ibu mertuaku. Enggak bu, Tania enggak berselera makan seperti ini. Tania mau makan di luar saja dengan anak-anak, ucapku tetap sambil memasak. Enak sekali kamu ya. Kamu enak-enakan makan di luar, sementara ibu dan suami kamu cuma makan dengan tempe dan sayur asam seperti ini, ucap ibu mertuaku. Terlihat sekali dia sangat kesal. Loh, emang salah ya bu? Aku kan makan di luar juga pakai uangku, bukan uang Mas Hendra. Kalau ibu mau makan juga, ya silakan, tapi pakai uang ibu sendiri, ucapku seraya pergi ke kamar karena sudah selesai masak. Dasar kamu ya, menantu durhaka. Lihat saja nanti, akan ibu adukan ke Hendra buat kamu dicerai, ucap ibu hingga menghentikan langkahku. Aku pun berbalik lagi menghampirinya. Sambil tersenyum aku ucapkan, silakan saja ibu, adukan pada putra ibu yang penurut itu. Aku gak takut. Lagian gak rugi kok kalau sampai Mas Hendra menceraikan aku. Aku tinggal nyari lagi yang baru. Gitu aja kok repot. Aku tinggalkan ibu yang berdiri seperti patung. Mungkin itu penyakit barunya berdiri sambil terbengong.
Aku pergi ke kamar, bersiap-siap dan membangunkan anak-anak untuk makan di luar. Ibu mertuaku cuma diam menatapku dengan tajam. Aku pun pamit padanya. "Oh ya Bu, aku dan anak-anak pergi dulu ya sebentar." "Dadah Ibu mertua." Aku lambaikan tangan meski tidak ada tanggapan sama sekali darinya. Seandainya dulu kalian tidak memperlakukan Devia seperti itu, mungkin juga aku gak akan seperti itu. Akhirnya selesai juga membawa anak-anak main. Mereka sangat senang sekali. Andaikan Devia masih hidup, dia pasti bahagia melihat senyuman bocah-bocah ini. "Tania," ucap Mas Hendra yang tiba-tiba menyentuh pundakku. "Iya Mas, ada apa?" "Tadi kata ibu, kamu sudah bikin ibu malu. Memang ada apa Tan?" tanya Mas Hendra dengan tangan disilang ke dadanya. "Bikin malu gimana Mas? Aku kan cuma membelanjakan sesuai uang yang kamu berikan. Apa itu salah? Sedangkan ibu maunya belanja ini itu. Ya aku gak turutin lah Mas. Orang uangnya aja kurang." "Oh begitu masalahnya. Maafin Mas, karena Mas gak bisa ngasih kamu uang yang cukup. Karena penghasilan Mas cuma segitu." "Ya makanya itu Mas, aku harus pintar-pintar ngatur keuangan. Aku bukannya tidak mau memakai uangku sendiri, tapi bagiku keperluan untuk anak-anak lebih penting." "Iya maafkan Mas ya, sudah salah paham." "Suara apa itu Mas?" tanyaku seraya memegangi tangan Mas Hendra. Suara itu membuatku takut. Bulu kuduku meremang. "Mas gak tahu itu suara apa? Kenapa suara itu muncul lagi ya? Padahal sudah lama menghilang." "Maksud Mas?" "Iya, dulu Mas dan Devia sering mendengar suara seperti ini. Tapi setelah Devia meninggal, suara itu pun menghilang. Tapi entah kenapa suara itu muncul lagi." Bulu kuduku makin meremang. Apa ini ada kaitannya dengan kematian Devia? Akhirnya suara itu pun menghilang dengan sendirinya. "Mas, enak ya. Lihat Mas Andi dan Mbak Sinta usahanya semakin sukses. Coba Mas belajar sama Bang Andi. Siapa tahu aja kita jadi ikutan sukses," ucapku seraya duduk di samping Mas Hendra. "Mas sudah pernah Tan minta supaya diajarin usaha biar sukses seperti Bang Andi. Tapi Bang Andi cuma tersenyum saja," ucap Mas Hendra seraya menyandarkan kepalanya ke kursi. "Apa Mas gak aneh dan curiga terhadap keluarga Bang Andi? Rasanya aneh saja, mereka sukses dengan cara instan." "Iya, Mas juga sempat merasa heran. Tapi ya sudahlah, itu urusan mereka," ucap Mas Hendra seraya tersenyum. Pagi ini hari weekend, waktunya nyantai. Aku duduk di teras rumah seraya menikmati secangkir teh beserta cemilannya. Aku lihat ibu sedang menyapu halaman. Biarkan saja, toh itu kemauan dia, bukan aku yang nyuruh. "Tan, ini cepet gantiin ibu bersihin halaman. Ibu mau ke rumah Mbak Sinta, ada perlu," ucapnya sambil membawa sapu. "Enggak Bu, aku lagi pengen nyantai. Kalau ibu mau ke rumah Mbak Sinta, ya udah ke sana. Nanti aja beres-beresnya." "Kamu ini ya ngebantah terus kalau disuruh ibu. Heran, kok bisa ya Hendra nikahin kamu?" Aku pura-pura tidak mendengarnya. Anggap saja itu suara musik hiburan pagi ini. Acara nyantaiku sudah selesai. Kini aku harus berkutik dengan dapur. Kali ini aku memasak oncom dan kangkung, lumayan lebih irit. "Masak apa sayang?" ucap Mas Hendra. "Oncom sama kangkung Mas, coba deh cobain." "Kangkungnya kurang asin kayaknya Deyang," ucap Mas Hendra seraya berlalu pergi ke kamar mandi. "Apa ini? Masakan kok asin semua?" ucap ibu secara tiba-tiba yang membuatku menghentikan aktivitas memasakku. "Terus siapa yang benar? Kata Mas Hendra kurang asin, kata ibu keasinan. Jangan-jangan lidah kalian yang gak beres," ucapku seraya berlalu pergi. Aneh memang keluarga ini. Dan tiba-tiba bulu kuduku mulai meremang. Suara apa itu? Ini benar-benar gak beres. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.